Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Jafar Mahdapi, mahasiswa dari Universitas Juanda, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan serta program studi PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Oke, baik, bagaimana kabar hari ini? Ya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga segala aktivitas kita ada dalam keberkahan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini saya pribadi ingin ya membahas sedikit tentang materi kali ini, yaitu tentang suku-suku bangsa di Indonesia. Ya, pasti sudah pernah dengar ya suku-suku bangsa Indonesia di sekitar ya. Nanti ada baik, langsung saja kita mulai ya pertemuan kali ini. Yang pertama ya, Indonesia dikenal dengan lambangnya yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang ada di bawah ya, di cakar burung Garuda, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya itu walaupun berbeda-beda namun tetap satu juga ya. Berbeda-beda suku, bangsa, etnis, agama, itu bahasa, tetapi tetap satu, yaitu Indonesia. Begitu juga dengan macam suku dan ras yang tersebar di seluruh pelosok di Indonesia. Ya, suku Indonesia memiliki beraneka ragaman ciri khas dan tradisi yang ada pada setiap provinsinya, masing-masing berbeda. Persebaran suku ini membentang dari Kepulauan Sabang yang ada di Pulau Aceh, di Pulau W ujung barat, sampai Merauke ya, itu ada di ujung timur, Papua sebelah timur. Nah, itulah. Kemudian apa arti suku bangsa? Ya, suku dapat diartikan sebagai sekelompok golongan sosial yang terdapat di kalangan masyarakat, di mana golongan ini memiliki suatu perbedaan dengan golongan lainnya, yang mana perbedaan ini dapat dilihat dari ciri khas tersendiri tiap-tiap suku. Adapun pengertian lainnya yaitu suku merupakan suatu golongan manusia yang terikat dengan tata kebudayaan masyarakat tertentu. Sementara suku bangsa merupakan sekelompok golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Ya, masing-masing dari provinsi atau bahkan provinsi pun akan berbeda-beda suku bangsa ya, tergantung mereka, kepercayaan mereka dan kebudayaan mereka masing-masing. Itu suku bangsa. Selanjutnya ya, berdasarkan data dari sensus BPS ya, Badan Pusat Statistik pada tahun 2010 ya, dan juga ya 10 tahun yang lalu, terdapat lebih dari 300 kelompok ras etnis suku bangsa di Indonesia, atau sekitar 1.300 suku bangsa yang tersebar di seluruh provinsi, dari mulai Sabang sampai Merauke, dengan Pulau Jawa menduduki peringkat pertama suku bangsa terbesar di Indonesia, sekitar kurang lebih 40% dari total jumlah suku bangsa yang di Indonesia. Ya, suku Jawa itu terbesar ya, peringkat pertama sebesar 40% ya penduduknya, total jumlah suku bangsa Indonesia. Nah, kita masuk apa saja yang termasuk suku-suku Indonesia. Nah, yang pertama ya, dari Pulau Sumatera itu ada suku Batak dari Sumatera ya. Ini hanya beberapa perwakilan dari beberapa pulau atau provinsi ya. Ya, suku Batak dari Sumatera. Nama suku Batak merupakan sebuah sebutan kolektif yang digunakan untuk para penduduk dari Tapanuli dan Sumatera Utara. Ya, suku ini pun terbagi dalam beberapa bagian dari suku Batak. Ada suku Batak Toba, Batak Pakpak, Batak Mandailing, dan Batak Karo. Suku Batak sangat dikenal dengan pribadinya yang tegas dan bekerja keras ya. Mungkin di sekitar juga pun ya banyak ya tetangga kita bahkan biasanya itu dari Batak ya. Mereka itu akan lebih, nada mereka itu bahasanya lebih tegas ya, dan lebih keras. Padahal mereka biasa saja seperti itu, karena kebiasaan dari suku mereka itu seperti itu ya, pribadinya yang tegas dan pekerja keras. Baik, yang kedua suku Melayu dari Bangka Belitung, masih di Sumatera juga ya. Nama Melayu diambil dari sebuah kerajaan Malayu yang pernah singgah di kawasan Batanghari, Sungai Batanghari ya,
Jumlah penduduk suku ini tersebar dari hingga keluar Sumatera dengan mengikuti perkembangan zaman Sriwijaya hingga ke Pulau Jawa. Ya, suku Melayu ini ya, kebanyakan ya di Sumatera itu suku Melayu, bahkan sampai ke pulau lain pun ada ya di zaman kerajaan Sriwijaya membawanya. Itulah. Baik, yang ketiga ada suku Serawai dari Bengkulu. Ya, untuk suku di Indonesia selanjutnya terdapat di Kepulauan Bengkulu, masih Sumatera ya. Suku ini bernama suku Serawai. Persebaran suku ini dari Kabupaten Bengkulu Selatan dengan beberapa kecamatan meliputi Kecamatan Sukaraja, Talo, Klutum hingga Seginim ya. Selanjutnya 4 suku Lampung dari Lampung ya, Provinsi Lampung. Ya, suku Lampung juga dikenal sebagai bagian dari kerajaan Sriwijaya. Terdapat 2 bagian dalam suku ini, yaitu suku Sebatin dan Pepadun. Dalam penyebarannya terdapat beberapa suku Lampung lainnya seperti suku Tulang Bawang, Pesisir, dan Krui Abung. Nah, itulah suku Lampung. Di Lampung pun ada beberapa suku ya, sudah lumayan banyak ya. Yang kelima ada suku Betawi. Nah, ini dari DKI Jakarta, dari ibu kota ya. Kemudian suku ini menjadi yang paling dikenal di antara suku-suku lainnya di Pulau Jawa. Nah, ciri khas dari suku ini yaitu dengan pakaian adatnya, yaitu menggunakan kain sarung dan kebaya. Selain pakaian adat, suku ini juga terkenal dengan boneka ondel-ondel. Mungkin ada atau masyarakat pernah dengar ondel-ondel ya. Ya, seperti manusia tapi ukuran besar. Nah, yang menjadi maskot suku Betawi dari DKI Jakarta. Tidak ada di suku lain. Makanya ini yang membedakan ciri khas masing-masing suku bangsa. Nah, yang keenam ada suku Sunda dari Jawa Barat. Nah, suku Sunda merupakan suku atau etnis terbesar kedua di Indonesia setelah suku Jawa. Nah, ini ya, banyak yang sudah mengenal suku ini dengan permainan musiknya, yaitu permainan alat musik bernama angklung ya, angklung, alatnya angklung ya. Selain itu, suku ini juga dikenal memiliki pakaian adat kebaya yang menjadi ciri khasnya. Ya, kebaya di sini berbeda dengan kebaya tadi DKI ya, masing-masing nama hampir sama tapi berbeda jenisnya. Nah, suku Sunda ya, pasti di daerah Jawa Barat pasti itu ada, bahkan sebagai mulok ya bahasa Sunda itu. Nah, yang ketujuh ada suku Baduy dari Banten. Pernah lihat ya? Jika Anda pernah mengenal suku dengan adatnya yang menyendiri dan jauh dari kehidupan kota, mungkin suku ini menjadi salah satunya. Nah, suku Baduy terkenal dengan menerapkan kehidupan yang terisolasi dari dunia luar. Yang mereka itu tidak mau bergabung dengan dunia luar. Ya. Makanya mereka itu jauh dari kehidupan kota ya. Mereka bahkan berjalan kaki pun tanpa alas kaki ya. Suku ini memiliki populasi dengan jumlah sekitar 5.000 hingga 8.000 orang ya. Adanya di Banten, suku Baduy dari Banten. Selanjutnya nah, suku Jawa dari Daerah Istimewa Yogyakarta DIY ya. Untuk Kepulauan Jawa, salah satu suku Jawa ada yang terbesar terdapat di Yogyakarta. Di suku Jawa itu terbesar itu terdapat di Yogyakarta. Suku Jawa merupakan suku yang terbesar di Indonesia dengan tadi hampir mencapai setengah, berarti 40% ya, persentase dari jumlah keseluruhan ya, penduduk di Indonesia. Suku Jawa di kota Yogyakarta sangat dikenal dengan kearifan lokal yang masih mempercayai hal-hal mistis ya dan kesakralan adat budayanya. Bahkan sampai ada acara membersihkan ya, pada malam suro itu membersihkan pusaka ya, pusaka kerajaan. Masih ada keraton Yogyakarta ya. Selain Yogyakarta, suku Jawa mendiami hampir seluruh bagian di Jawa Tengah seperti Kota Semarang, Magelang, dan lainnya. Inilah suku terbesar di Indonesia, 40%. Yang kesembilan ada suku Madura dari Jawa Timur. Ya, kalau kita pernah dengan sate ya, sate. Jika Anda penggemar masakan kuliner sate, nah tuh mungkin Anda tak asing dengan suku yang satu ini. Ya, biasanya menggunakan logatnya khas Madura ya, sate. Nah, itu dia ya, itu suku Madura. Ya,
Salah satu suku di Indonesia yang berada di Madura, Jawa Timur ini memang dikenal dengan kuliner khasnya. Nah, populasi suku ini mencapai sekitar 20 juta jiwa berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2014, 6 tahun yang silam ya. Nah, ini suku Madura. Yang ke-10 ada suku Bima dari Nusa Tenggara Timur, NTT. Suku Bima dikenal sebagai salah satu peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Nah, selain suku Sasak yang ada di Nusa Tenggara Barat, nah suku ini mendiami sebagian besar di Kepulauan Nusa Tenggara. Suku Bima sangat terkenal dengan cadar khasnya yang terbuat dari kain sarung yang bernama rimpu. Nah itu ya, suku Bima dari Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya ada suku Dayak dari Kalimantan Barat. Nah, suku Dayak adalah salah satu suku yang ada di Pulau Kalimantan. Banyak orang yang mengenal ya suku ini dengan keberaniannya dalam berburu dan melawan musuh. Suku Dayak mendiami hampir di semua bagian Pulau Kalimantan secara keseluruhan. Jadi hampir seluruh Kalimantan itu didiami oleh suku Dayak ini ya. Makanya mereka itu tampangnya gagah ya, seperti perang zaman dahulu ya. Mereka pun jadi terkenal keberaniannya karena berani. Yang ke-12 ada suku Minahasa ya, dari Sulawesi Utara. Suku ini merupakan salah satu suku terbesar yang mendiami Pulau Sulawesi. Nah, selain suku Minahasa ada beberapa suku lainnya yang ada di Sulawesi Utara seperti Mangandau, Gorontalo, Ternate, dan Talaud. Suku ini terkenal dengan pakaian adatnya yang khas dengan kain merah yang digunakan sebagai sabuk. Nah itu ya, ini dia fotonya ya, suku Minahasa dari Sulawesi Utara. Selanjutnya ada suku Gorontalo dari Gorontalo ya. Suku Gorontalo atau yang biasa disebut dengan suku Hulondalo ini mendiami hampir di seluruh wilayah Gorontalo di Pulau Sulawesi ya. Mayoritas penduduk Indonesia sudah mengenal suku ini dengan budaya yang belum tersentuh dunia luar. Selain suku Gorontalo, beberapa suku lain juga mendiami provinsi Gorontalo seperti Manado, Polahi, Atinggola, dan Suwawa. Baik, selanjutnya suku Buru dari Maluku ya. Suku ini sebagian besar tinggal di Pulau Buru. Selain sebagai suku Buru, mereka juga sering menyebutnya sebagai Gefuka ataupun GB miliar. Nah, julukan tersebut mempunyai makna dan arti tertentu, yaitu orang dunia ataupun orang tanah. Makanya mereka itu sangat ya rajin menggarap tanah, memiliki ladang gitu ya. Kayak mereka itu orang tanah disebutnya, bukan di dalam tanah tapi yang sangat atau dekat dengan tanah ya. Mereka berladang ataupun mengelola tanah. Oke. Dan yang terakhir ya perwakilan yaitu suku Asmat dari Papua. Nah, salah satu suku Indonesia yang terakhir yaitu suku Asmat yang dikenal sebagai suku yang ahli dan pintar dalam berburu di hutan. Ya, kehidupan suku Asmat masih jauh dari jangkauan luar. Ya, maka sehingga terkadang mereka harus berburu di hutan untuk mencukupi kebutuhan pangan sehari-hari. Selain keberaniannya, suku Asmat juga dikenal sebagai penghasil kerajinan ukir kayu yang unik. Nah, populasi suku Asmat terbagi ke dalam dua bagian, yaitu mereka yang tinggal di pesisir pantai dan mereka yang tinggal di pedalaman ya, bahkan sampai di pegunungan. Walaupun terlihat sama, tetapi kedua populasi suku Asmat memiliki cara hidup, dialek atau bahasa, dan struktur sosial yang berbeda. Pasti ya, pesisir dengan pendalaman pasti akan berbeda ya, cara kehidupan mereka masing-masing. Nah, baik, itulah mungkin pembahasan ya tentang suku-suku bangsa di Indonesia. Ya, ini perwakilannya 15. Tadi menurut BPS 2010 itu ada kurang lebih 1.300 suku bangsa yang berbeda-beda di tiap provinsi, bahkan ada yang sampai 10 mungkin ya, ada yang 100 mungkin. Nah itu suku bangsa di Indonesia. Makanya Indonesia itu terkenal dengan kebudayaan yang sangat beragam. Maka ini sangat menarik perhatian para wisatawan. Baik, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita selalu dalam kesehatan ya, dan lindungan Allah SWT. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.